Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke, seperti biasa ya teman-temannya, di season kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai. Jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah teman-teman ya, kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, silahkan teman-teman itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya, karena saya itu sudah banyak sekali upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Videonya sudah ada teman-teman ya, silahkan kalian simak saja, dipahami lalu diterapkan ke diri kalian sehari-hari gitu teman-teman ya. Jalankan dengan konsisten metode yang sudah saya bahas di sana teman-teman ya. Semoga saja menjadi pencerahan gitu teman-temannya, bisa membuat jadi jalan keluar gitu teman-teman bagi kalian yang sedang merasakan sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-temannya, seperti biasa ya, kembali lagi kita ke pembahasannya. Kita jawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Mungkin kalau misalkan waktunya nggak sempet teman-temannya, ini kan pertanyaannya banyak nih teman-temannya, mungkin saja ada pertanyaan teman-teman yang nggak terjawab gitu teman-temannya. Terus juga mungkin ada teman-teman yang pertanyaannya sama gitu teman-temannya, silahkan disimak saja teman-temannya, karena sebenarnya teman-temannya untuk seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu penanganannya ya sama saja gitu teman-temannya, sebenarnya sama teman-temannya penanganannya. Asal kalian mengerti aja, asal kalian paham aja, pasti kalian itu bisa menanganinya dengan mudah gitu ya. Bang, kenapa ya jantung selalu berdebar? Sudah cek ke lab, semuanya normal. Teman-temannya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety gitu teman-temannya, ini pengalaman saya karena saya juga merasakan sensasi jantung itu sering berdebar gitu teman-temannya. Kadang debarnya kenceng gitu teman-temannya, kadang lemah gitu teman-temannya debarnya gitu teman-temannya. Bahkan saya pernah merasakan itu tidak berdebar gitu teman-temannya, beberapa detik gitu teman-temannya. Sebenarnya itu debar teman-teman ya, cuman itu perasaannya kita aja gitu teman-temannya, perasaan kita aja yang masih kadang sensitif gitu teman-temannya, kadang hilang gitu teman-temannya. Ini pengalaman saya gitu teman-teman, menurut saya itu dari perasaan saja. Dan untuk berdebar yang kencang gitu teman-temannya, detaknya kencang cepat, itu sebenarnya dari efek kita terlalu cemas teman-temannya. Kita itu terlalu cemas, terlalu panik gitu teman-temannya, ketakutan gitu ya. Itu pengalaman saya dan saya juga dulu merasakannya. Tetapi kenapa bang kita itu jantung berdebarnya itu begitu lama gitu teman-temannya? Ada yang berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun gitu teman-teman, sering merasakan jantungnya debar karena kalian kecemasannya juga belum ditangani gitu teman-temannya. Kecemasannya juga belum hilang, ketakutannya juga belum hilang. Kalau misalkan kalian terus mengalami kecemasan gitu teman-temannya, ketakutan, ya jantung berdebarnya juga akan terus kalian alami gitu teman-temannya, karena pemikiran kalian ya selalu berpikir ke hal-hal yang negatif gitu teman-temannya, selalu merasa ketakutan gitu. Dan kalau misalkan kita terus merasa ketakutan, itu seluruh anggota tubuh kita itu jadi waspada teman-temannya. Kalau misalkan anggota tubuh kita waspada, sudah jelas semuanya jadi sensitif gitu teman-temannya. Kalian selalu merasa rasa gitu ya. Terus juga jantungnya itu debarnya pasti lebih kencang gitu teman-temannya, karena kitanya sedang waspada dan kita sedang, kalau misalkan ini siaga gitu teman-temannya. Itu pengalaman saya teman-temannya. Dan gimana bang cara menanganinya? Ya kelola stresnya teman-temannya, karena jantung berdebar itu efek dari kita stres gitu teman-teman, terlalu stres. Dan kalau misalkan kita terlalu stres, banyak pikiran, itu apalagi pikiran tentang hal-hal yang enggak gitu teman-temannya, yang menakutkan, yang membuat kita cemas gitu teman-temannya. Dan kalau misalkan kita cemas, ya jantungnya pasti berdebar gitu teman-temannya. Terus gimana caranya? Ya alihkan gitu teman-temannya,
untuk pemikiran-pemikiran negatifnya kalian alihkan, dan kalian harus yakin, dan kalian harus menanamkan dalam hati dan pikiran kalian. Kalian harus yakin ya teman-temannya, untuk gangguan asam lambung, GERD gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian sudah didiagnosanya itu teman-temannya, dispepsia ataupun gastritis gitu teman-temannya, ya sudah teman-temannya, kalian yakin saja dengan diagnosa dokter. Dan dokter itu pasti akan memberikan obat-obatannya teman-temannya. Dan kalau misalkan kalian sudah diberikan obat, ya pasti akan ada pemulihan gitu teman-temannya. Terus kalau misalkan kalian sekarang masih mengalami yang namanya jantung berdebar gitu teman-temannya, itu karena efek kalian itu terlalu banyak mikir. Sudah tahu kalian itu sudah didiagnosa oleh dokter itu, kalian itu hanya asam lambung, hanya GERD, hanya dispepsia, terus kalian berpikirnya kemana-mana gitu teman-temannya. Nah jadi jantung berdebar itu efek dari banyak pikiran. Kalian selalu berpikir ke hal-hal negatif gitu teman-teman. Ya kalian kalau misalkan sudah dicek ya baik-baik saja, ya sudah teman-temannya, berarti kalian itu baik-baik saja. Ngapain dipikirin gitu teman-teman, enjoy aja, cuek aja gitu teman-temannya. Kalau memang ini sudah gangguan asam lambung, ya udah terima aja, inilah sensasinya. Terus kenapa menjadi jantungnya selalu berdebar? Ya berarti kaliannya ada kecemasan berlebihan, ada anxiety disorder gitu teman-temannya. Anxiety ini dari mana asalnya? Dari kitanya ada trauma ya teman-temannya. Dari kita dulunya mungkin di awal-awal terkena gangguan asam, itu kitanya ada ketakutan yang berlebihan seperti mau mati gitu teman-temannya. Nah disitulah kita ada trauma, dan ada trauma itu ada ketakutan gitu teman-temannya. Jadi sensasi sedikit apa-apa selalu dirasa-rasa, selalu ditakutkan, selalu berandai-andai, selalu diurai dengan jauh kemana-mana gitu pikirannya. Nah itulah anxiety disorder gitu teman-temannya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu sudah dihinggapi anxiety disorder, kalian juga harus melatih mental kalian. Jadi jangan terlalu takut dengan hal-hal yang belum tentu terjadi gitu teman-teman. Kalian alihkan saja pemikiran-pemikiran negatifnya dengan apa? Ya dengan kegiatan ya teman-temannya, kalian beraktivitas gitu teman-temannya. Kalau misalkan bang saya itu masih sering lemas gitu ya teman-teman, sering gemeter, ya aktivitasnya yang ringan-ringan saja dulu gitu teman-temannya. Yang ya intinya kalian jangan bengong, jangan melamun, jangan terlalu sering di dalam ruangan, terlalu sering di dalam rumah gitu teman-temannya. Kalau misalkan kalian terlalu sering di dalam ruangan, di dalam rumah, nah, itu nggak ada latihan teman-temannya. Kalau misalkan kalian membiasakan keluar rumah gitu teman-temannya, jalan-jalan kaki setiap pagi sambil berjemur gitu teman-temannya, itu nanti ada pelatihan gitu teman-temannya. Oke, jadi karena kalau misalkan kalian itu ada latihan, nanti untuk efek jantung berdebar itu nanti akan hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Karena jantung berdebar juga mungkin saja kalian itu terlalu seling rebahan gitu teman-teman ya. Jadi aliran darah, aliran oksigen di tubuh kalian itu kurang lancar gitu teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu. Lakukan saja latihannya teman-teman ya. Kalian sering, ya intinya kalian itu menjaga pola makan, menjaga pola hidup, menjaga pola pikir. Selebihnya kalian sering hiburan aja gitu teman-teman. Melakukan aktivitas apa saja, apalagi aktivitasnya yang menyenangkan itu lebih bagus gitu teman-teman. Sering hiburan gitu teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan kedua, Bang, gimana caranya supaya ketemu orang banyak gak pusing dan gak panik? Nah teman-temannya, ini juga saya pernah mengalaminya. Gimana caranya supaya ketemu orang banyak itu nggak keliengan ataupun nggak pusing ataupun nggak panik gitu teman-teman. Saya juga di awal-awal begitu teman-temannya. Itu saya dulu saat terkena gangguan asam itu masih parah-parahnya dan belum mengerti, belum memahami. Itu jangankan untuk ketemu orang banyak teman-temannya, itu kalau misalkan saya di dalam rumah nih, terus ada suara motor ya teman-temannya, ada suara motor ataupun ada suara riuh-riuh orang gitu, orang-orang yang sedang ngomong di luar rumah gitu teman-temannya, itu saya juga takut teman-temannya. Jangankan untuk ketemu, baru mendengar orang saja itu sudah takut teman-temannya. Saya nggak pernah berani dulu untuk keluar rumah teman-temannya. Lama juga teman-temannya, saya itu fobia sosial lah disebutnya gitu teman-temannya. Jadi takut ketemu orang gitu teman-temannya, jadi fobia sosial. Itu harus gimana caranya? Kita harus meyakinkan diri kita teman-temannya, ini adalah mental kita yang sedang terganggu. Kita itu sedang banyak ketakutan. Kita itu sedang dihinggapi yang namanya anxiety. Kita itu mentalnya sedang down gitu teman-teman ya. Nah, mental itu harus dikeluarkan lagi ataupun dikuatkan lagi. Gimana cara menguatkannya? Dengan melatih ya teman-teman ya. Dengan melatih dan membiasakan gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita terus latihan, terus membiasakan, itu lambat laun itu akan kembali lagi teman-temannya. Ini pengalaman saya pribadi teman-temannya, saya mengalaminya. Jangankan untuk ketemu orang banyak teman-temannya, itu saya
dengar orang yang mau bertamu aja teman-temannya itu takut teman-temannya, jadi nervous gitu teman-temannya, jadi fobia sosial, jadi nervous gitu teman-temannya. Belum ketemu orang dengar suaranya aja udah ketakutan gitu teman-temannya, udah gemeteran gitu teman-temannya. Itu saya sampai di seperti itu teman-teman, di fobia sosial teman-temannya, nervousnya tinggi banget teman-temannya. Padahal orang itu bukan mau ketemu saya teman-temannya, orang itu mau ketemu saudara saya, tetangga saya gitu teman-temannya. Tetapi kalau misalkan saya di dalam rumah terus dengar suara motor, dengar riuh orang ngomong gitu teman-teman, itu udah ketakutan duluan teman-temannya. Entah saya juga heran teman-temannya, kadang berpikir apa gini jadi begini gitu teman-temannya. Dan sebenarnya saya itu waktu itu ketakutannya begini teman-temannya, saya itu jadi nervous, jadi fobia sosial itu karena fisik saya itu dulu teman-temannya kurus banget teman-temannya. Itu saya BB saya waktu itu di 48 kalau salah teman-teman, kalau nggak salah ya 48. Karena awal sih memang saya orangnya nggak gemuk, cuman ada 55 kalau nggak salah normalnya. Saya dulu itu 55, terus saat terkena gangguan aslam itu turun drastis teman-temannya. Terus juga muka itu pucat gak karuan. Jadi kalau misalkan ketemu orang, saya takutnya saya itu dibilang kurus. Terus kalau misalkan saya harus jawab apa gitu teman-temannya, sakit nanti saya kalau misalkan saya bilang saya itu sakit lambung gitu teman-temannya, itu takutnya orang itu ngomongnya, wah hati-hati loh, asam lambung itu berbahaya, takutnya dibilang begitu teman-temannya. Makanya saya itu jadi fobia sosial, jadi ketakutan kalau misalkan ketemu orang itu takut, ya takutnya dibilang ini, takutnya dibilang itu gitu teman-temannya. Karena kenapa? Karena mental kita itu sedang down, kita itu tidak mau mendengarkan hal-hal negatif gitu teman-temannya. Udah pikirannya kita selalu negatif, kita ketemu orang nanti dibilangnya ini itu gitu teman-teman. Padahal belum tentu orang lain itu akan mengatakan kita itu hal-hal yang negatif gitu teman-temannya. Tetapi memang pikiran kita sudah terpaing kemana-mana gitu teman-temannya. Itu dulu sepemikiran saya gitu teman-temannya, itu dulu pikiran saya seperti itu gitu teman-temannya. Terus gimana caranya? Ya kita harus melatihnya lagi teman-temannya. Kita latihan ketemu orang banyak, ketemu keluar rumah gitu teman-teman. Saya juga di awal-awal seperti itu teman-temannya, saya latihannya juga awal-awal itu keluar rumah gitu teman-temannya. Saya harus meyakinkan, kita itu harus meyakinkan hati dan diri kita gitu teman-teman, bahwa kita itu baik-baik saja. Ini hanya mental, ini hanya mental kita itu hanya kecut gitu teman-temannya. Mental kita itu menjadi mental tempe, dan mental itu harus dilatih, harus dikuatkan lagi dengan cara latihan gitu teman-temannya. Itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang mengalami fobia sosial ataupun nervousnya sangat tinggi gitu teman-teman ya, kalian harus membiasakan lagi latihannya. Yang namanya latihan itu enggak instan teman-teman. Yang namanya latihan itu butuh proses. Jadi kalian harus semangat, harus yakin gitu teman-temannya, harus konsisten juga untuk melakukan latihan-latihannya supaya kaliannya cepat membaik gitu teman-temannya. Nanti sebenarnya akan terbiasa, dan kalau misalkan sudah terbiasa ya kita enjoy aja teman-temannya. Jadi kalau misalkan ketemu orang udah positif thinking aja pikirannya, jangan selalu negatif gitu teman-temannya. Itu ya teman-temannya. Jadi ya sebenarnya kita di sini sama-sama belajar lah teman-temannya, karena saya juga masih belajar teman-temannya. Karena saya juga terkadang gitu teman-temannya, terkadang kalau misalkan perasaan lagi nggak enak, nggak nyaman, itu kalau misalkan ketemu orang pengennya marah teman-temannya, begitu teman-temannya. Tapi untuk saat ini saya sudah bisa mengontrol diri saya gitu teman-temannya. Jadi sudah bisa masa bodoh aja lah gitu teman-temannya. Jadi kalian itu harus belajar cuek, belajar masa bodoh aja gitu teman-teman. Toh semuanya itu akan baik-baik saja, begitu teman-temannya. Oke lanjut ya teman-temannya. Ini udah 51. Aduh cepet banget waktu teman-temannya. Kemarin ada postingan katanya tanggal 5 Agustus akan merasakan waktu lebih cepat. Ternyata semua hari waktunya itu cepat gitu. Kalau misalkan kita itu udah sehat, udah aktivitas seperti biasa lagi, normal lagi, tidak merasakan sensasi apapun teman-temannya, tidak merasakan sensasi-sensasi asam lambung, GERD, anxiety gitu teman-teman, itu hari itu cepat. Beda dulu saat saya terkena gangguan asam, GERD, anxiety, rheumatis, sehari itu lama banget teman-temannya. Jangankan sehari, sejam aja lama banget. Kenapa? Saya itu ingin buru-burunya, pengennya cepet-cepet malam gitu teman-teman, cepet-cepet istirahat, cepet-cepet. Bahkan itu kalau misalkan mau malam juga rasanya lama banget gitu teman-temannya, karena banyak sensasi. Dan juga kalau misalkan mau malam itu, mau sore itu teman-temannya, itu sensasi udah bukan main lah. Kalau misalkan dari jam 3, jam 4 sampai
jam 6 itu waduh sensasinya banyak banget teman-temannya. Sensasi bukan medis teman-teman, tapi sensasi ketakutan gitu teman-temannya. Jadi ini gimana nih, jangan-jangan nih nggak bisa tidur, kalau nggak bisa tidur saya besok gimana gitu teman-temannya. Gitu ya teman-temannya, biasanya saya selalu berpikir seperti itu teman-temannya. Ini ya, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Assalamualaikum Bang Adim. Bang, sensasi yang lain sudah hilang, tapi yang susah hilang itu ngos-ngosannya dan berjalan sedikit sudah letih banget. Apakah itu bisa hilang? Insya Allah teman-temannya, itu semua butuh pembiasaan teman-temannya. Dan untuk mudah capek, mudah ngos-ngosan itu sebenarnya karena fisik kita itu masih dalam pemulihan. Wajar menurut saya kalau misalkan kita gampang capek, mudah ngos-ngosan walaupun aktivitas sedikit gitu teman-temannya, wajar karena kita itu dalam tahap ataupun masa pemulihan. Wajar menurut saya teman-temannya, bukan hanya untuk sakit asam lambung, GERD, anxiety saja teman-temannya, untuk penyakit-penyakit yang lain juga. Kalau misalkan dari tahap dalam tahap pemulihan gitu teman-teman, pasti ya awal-awal itu ya pasti aktivitas sedikit juga gampang lemes gitu teman-teman, gampang capek. Apalagi ini yang terkena gangguan cerna gitu teman-temannya, karena gangguan cerna itu memang sumbernya gitu teman-temannya, sumbernya dari makanan yang kita konsumsi gitu teman-teman. Apa saja yang kita konsumsi itu masuknya ke perut, ke pencernaan kita, ke lambung gitu teman-teman, dan di situ diserap gitu, dicerna. Dan kalau misalkan pencernaannya itu belum stabil gitu teman-temannya, belum bisa menyerap kebaikan dari makanan gitu teman-temannya, ya belum teraliri semua gitu energinya ke seluruh tubuh kita karena pencernaannya masih terganggu, ya wajar gitu teman-temannya, kita mudah capek, gampang capek gitu teman-temannya. Ya menurut saya sih perbanyak makannya ataupun sering makannya gitu teman-temannya. Jadi cukupi saja kebutuhan untuk tubuh kalian setiap harinya, setiap jamnya gitu teman-temannya, agar kita itu ya kalau misalkan energinya sudah habis, gampang, kalau misalkan sudah capek itu kan energi kita sudah habis, ya harus diisi lagi energinya gitu teman-teman. Terus kalau misalkan Bang itu saya sudah normal semua dari pencernaan, alhamdulillah sudah normal gitu teman-temannya. Tapi kenapa saya masih gampang ngos-ngosan dan mudah capek? Ya mungkin ada stresnya teman-temannya. Kalian itu masih banyak mikir ini itu, masih banyak ketakutannya. Ya itu juga bisa menguras energi kalian dengan cepat. Kalau misalkan energi kalian dikuras oleh stres, ya kalian pasti gampang capek, gampang habis energinya gitu teman-temannya. Logikanya ke sana gitu teman-temannya. Lalu gimana Bang Adim? Ya sudah, jangan stres teman-temannya. Kalian itu akan baik-baik saja. Jangan terlalu banyak mikir gitu teman-temannya. Oke teman-temannya, saya akhiri videonya, ini udah mau maghrib teman-temannya. Udah azan ya teman-temannya. Oke, sebelum saya akhiri videonya, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis, semoga kalian itu cepat membaik, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, entah itu emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, semoga cepat kembali lagi teman-temannya. Dan jangan lupa teman-temannya, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.